Nah, yang kemarin nanya dan minta kenapa siaran timnas ini berubah-ubah TV yang nyiarin, kok nggak dipilih satu TV aja sih? Akhirnya Erick Thohir pun menjawab dan mengabulkan. Jadi udah fix ya, semua siaran timnas Indonesia di semua kelompok usia itu cuma akan disiarkan di satu TV, yakni MNC Group, adalah RCTI, MNC, dan bisa saja di GTV. Nah, gimana kalau tiba-tiba ada TV yang nyarin timnas selain MNC Group? Berarti TV itu beli hak siar pada MNC. Dan MNC Group ini kerjasama dengan PSSI ini untuk jangka panjang ya, sekitar 2-3 tahunan dengan nilai kontrak sekitar per tahunnya itu 56 miliar rupiah. Lalu kenapa sih Erick Thohir ini milih satu tempat saja, yakni MNC? Kami pun kaget karena kami baru tahu ini soalnya. Ternyata selama ini tuh setiap timnas disiarkan di TV itu nggak ada kontrak resmi, cuma kontraknya itu per event aja, itu katanya loh. Dan itu pun nggak melalui jalur resmi, cuma jalur sendiri-sendiri. Ngerti dong maksudnya jalur sendiri-sendiri? Jadi gini nih, misalnya AFF nih disiarin di Indosiar, itu tuh cuma kontraknya itu cuma AFF aja, dan itu pun perjanjiannya pun bukan melalui orang esko yang bekerja di bidang siaran itu, tapi ya yang penting orang esko deh. Makanya duit dari TV itu nggak jelas berapa yang dikasih dari TV dan berapa yang masuk ke PSSI. Dan begitu juga dengan kalau ada FIFA Matchday atau laga uji coba timnas nih, katanya sih cuma pertandingan itu aja yang dikontrak, dan itu pun sama ya, cuma melalui jalur biasa. Yang ngerti lah jalur biasa di sini maksud kami kan. Ya pantes aja PSS ini tuh nggak punya duit mulu. Wong ternyata duitnya diembatin sama tikus-tikus eskonya kok. Makanya ini dibenahin lah sama Eto. Kalau kata Erick Thohir sih nggak bisa kayak gitu terus. Harus resmi, tunjuk satu stasiun TV yang resmi dan berikan nilai kontrak secara resmi. Dan akhirnya MNC Group lah yang menjadi pemenang. Jadi udah bisa dipastikan ya, 1 atau 2 tahun ke depan udah dipasti nih kalau ada timnas main. Ya ditayanginnya kalau nggak di RCTI ya MNC ya GTV. Terus liga gimana? Ya ini yang sulit. Liga itu yang ngurusin LIB. Makanya PSSI belum tahu nih berapa nilai kontrak LIB dengan Indosiar. Ya kalau LIB-nya bersih ya LIB pasti punya duit. Tapi kalau main mata ya amsyong, pasti nggak punya duit kayak yang udah-udah. Jadi kalau musim depan LIB ngaku nggak punya duit, udah tahu dong sebabnya kenapa. Ya dimakan sama tikus-tikusnya lah. Wong harusnya ada duit kok, kan ada kontrak Daksiar. Jadi ya kalau liga kalian nikmatin aja lah, soalnya PSSI nggak bisa apa-apa kalau urusin liga. Udah ada perihalnya sendiri-sendiri, kalau liga itu yang urusin ya LIB. Jadi kalau musim depan ada masalah dengan TV ya jangan salahin PSSI ya, salahin LIB. PT LIB merilis berita tentang kabarnya udah lakukan verifikasi pada beberapa stadion di Indonesia, diantaranya Patriot, Wibawa Mukti, Indomik Arena, BJ Habibie, Segiri, Demang Lehman, GBK, Jatidiri, Sriwidari, Manahan, GBT, Joko Samudro, Iwayan Dipta, Gusti Ngurah Rai, Ratu Pamelingan, Bangkalan, dan Maguwo Harjo. Tapi belum ditentukan apakah semua stadion yang telah dikunjungi ini bisa lolos verifikasi. Dan ternyata ada beberapa stadion yang sampai saat ini belum dikunjungi dan belum diverifikasi, yakni Sultan Agung, Brawijaya, Sijalak Harupat, dan GBLA. Menurut PT LIB, belum tentu semua stadion yang dikunjungi bisa dipasangi VAR. Pasalnya harus ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah lampu stadion yang sudah harus pakai LED. Jika tidak, berarti sebuah stadion tersebut tak bisa dipasangi VAR. Ini artinya GBLA bisa gagal dipasangi VAR. Sebab GBLA masih pakai lampu yang bolham biasa dan belum LED. Nah lo gimana tuh Boboto? Kalau GBLA ini gak dinyatakan layak, gimana? Apa pindah markas lagi? Padahal sebelumnya RUPR dan tim VAR juga PSSI udah bilang layak loh sama GBLA. Seperti yang kami bahas di video sebelumnya, ada dua hal yang tengah rame di Persib. Tapi sebelum kita bahas berita itu, kami akan ngasih bocoran dikit nih soal slot asing terakhir Persib.
Slot asing terakhir Persib ini dipastikan dia itu berjenggot. Nah, silakan tebak sendiri aja ya. Siapa tuh pemain asing yang berjenggot? Dan dia hari Kamis ini atau Kamis kemarin tuh ya udah tiba di Indonesia. Jadi ya mungkin sebentar lagi akan diumumkan. Oke, kita lanjut ya soal pergantian nomor Teja Paku Alam. Teja resmi menggunakan nomor 12 di musim depan. Secara pribadi sih ini nggak jadi soal ya. Soalnya emang Teja kan identik dengan nomor 12 dimanapun ia main. Tapi justru ini jadi polemik di Persib. Kenapa ini jadi polemik? Jadi gini katanya nih, selama Teja pakai nomor 12 dimanapun, Teja ini belum pernah hadirkan juara baik di timnas maupun di klub. Dan ini banyak yang mengkritik, nih katanya sih akan bisa nular sama Persib. Emang ngaruh ya? Musim lalu Teja pakai nomor 14 tapi tetap aja nggak juara, gimana tuh? Lalu ada juga yang bilang Teja pakai nomor 12 fix, ini artinya hand-hand gak bakal balik lagi ke Persib. Sebab nomor 12 di Persib itu milik hand-hand dan nomor ini tuh abadi milik hand-hand. Bener gak sih abadi milik hand-hand? Yang artinya ada kemungkinan hand-hand gak balik lagi ke Persib. Masa sih? Kami bilangin ya, dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Bisa aja hand-hand pakai nomor lain di Persib musim yang akan datang. Jadi nggak usah kebanyakan cocokologi lah. Yang penting berjuang dulu. Soal hasilnya itu ya itu urusan Tuhan. Nah, lalu ada siapa lagi nih yang akan ganti nomor di Persib? Ya belum tahu, soalnya kan belum full squad. Tapi yang pasti selain 3 pemain lokal baru, ada 4 pemain lokal junior yang promosi ke tim senior Persib, yakni kiper Seva Sanggasi, lalu ada Arizky Fadilah seorang gelandang, Razan Shiva sebagai bek tengah, dan Kevin Islami seorang striker. Tapi kami pastikan ya, keempat pemain muda ini belum tentu akan diambil ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan dan jadi tunggu-tunggu. Nomor 9 Persib. Apakah musim depan akan ada yang pakai? Otomatis kalau nomor 9 Persib ada yang pakai, berarti akan ada striker baru dong. Jadi gini ya, awal musim kemarin nomor 9 ini tuh awalnya ya ditawarin sama DDS. Nih DDS, lu pakai nomor 9. Tapi DDS-nya nggak mau, tetap dia pilih nomor 19. Tapi kabarnya musim depan ini DDS akan ganti nomor nih, tapi nggak tahu pakai nomor 9 atau nomor yang lain. Nah, lantaran DDS ini belum pasti, maka nomor 9 ini pun ditawarkan pada Ridwan Ansori. Tapi Ansorinya juga nggak mau. Maka akhirnya Persib pun akhirnya berupaya nyari satu striker buat ngisi nomor 9. Sejumlah nama udah sempat dihubungi sama Persib seperti Sananta, Dimas, Rafli Mursalin dan lain-lain, tapi nggak ada yang nyangkut. Jadi jawabannya adalah nomor 9 di Persib sudah disiapkan buat 1 orang. Nah, berarti udah ada nih, udah disiapin buat 1 orang, dan ini akan terrealisasi jika dia lolos tes ya. Hayo, siapa tuh? Ya, bocoran-bocoran selama ini kan ada Usman, ada Gaos, ada Rafli Mursalim, ada Osvaldo Hai, dan Samsul Arif. Hayo, siapa ya? Ya, kalau nggak ada yang jadi atau nggak ada yang nyantol ya, buat Mimin aja deh yang pakai nomor 9. Hihihi, nggak lah. Mimin mah selama berkarir di sepak bola nggak pernah pakai nomor 9. Mimin mah setia dengan nomor 77. Hihihi. Madura United meresmikan Francisco Rivera, gelandang serang asal Meksiko yang didatangkan dari klub KF Lavi di Kosovo. Dengan ini Madura hanya butuh 1 slot asing lagi untuk melengkapi kuota asingnya. Lalu siapa kira-kira nih? Ribamar? Bukan, tapi Nicolas Correira. Pemain asing terakhir Persebaya Dusan Stefanovic kabarnya akan datang pada Kamis 8 Juni 2023
Tapi sampai malam hari kami nungguin nggak ada tanda-tanda jika Dusan tiba di Indonesia tuh. Lalu ada yang nanya, emang yakin bos Dusan ke Persebaya? Yakin, 100% yakin. Tapi soal kapan datangnya ini kami bingung nih. Kemarin soalnya bilang nih, katanya hari Kamis. Kok belum tiba juga? Oh alah, ternyata Dusan nggak turun di Surabaya rek, tapi turun neng Jakarta. Terus melu konco-koncone sing wis ning Jogja. Maksudnya Dusan itu nggak ke Surabaya, yang nggak turun di Surabaya, tapi turunnya di Jakarta dan langsung nyusul teman-temannya ke Jogja, dan mungkin segera akan diumumkan ya. Persis Solo resmi mendapatkan Moussa Sidibé dari JDT sebagai pemain pinjaman. Pemain asal Mali ini diperkenalkan di akun Instagram Persis Solo. Selanjutnya Persis Solo pun siap mengumumkan rekrutan baru lagi. Siapa tuh? Ada, udah datang kok ke Indonesia. Persikabo mengkonfirmasi jika akan mendatangkan Nikola Kovacevic, seorang bek tengah asal Serbia untuk melengkapi slot asingnya. Lah, emang belum komplit ya? Coba yuk kita cek. Ada Juninho, Dybala, Pedro, Kaisu, Barbosa, dan Jose. Apa ada yang hengkang nih? Setelah kami cross check, ternyata kemungkinan yang out itu adalah Lukau, Pedro, dan Juninho. Jadi susunan asing Persikabo mungkin ya Nikola, Barbosa, Varela, Kaisu, dan Dybala. Jadi mungkin Pedro dan Juninho ini dilepas kali ya. Dari Persija mengaku PSSI tak bisa hukum Persija soal belum melepas Rido dan Witan. Pasalnya Persija berpegang pada regulasi FIFA, di mana dalam regulasi FIFA syarat klub untuk melepas pemain itu adalah 1 minggu sebelum FIFA Matchday. Jadi jika Indonesia lawan Argentina tanggal 19, itu artinya Persija masih bisa menahan para pemain ini hingga tanggal 10 Juni ini atau paling telat 12 Juni ini. Ya, inilah yang mungkin mendasari Persija belum juga lepas pemain ke timnas. Tapi kan Rido dan Witan juga harus lawan Palestina tanggal 16. Itu artinya Persija udah harus lepas 2 pemain ini tanggal 8 kemarin dong. Tapi entahlah ya, saya nggak tahu ini yang benar siapa nih, PSSI atau Persija nih. Di sisi lain, keinginan Persija mendapatkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain pinjaman musnah sudah. Direktur olahraga KMSK Dense mengatakan Lino tak akan dilepas ke klub manapun sampai kontraknya berakhir. Sebelumnya selain Persija ada 3 klub dari Liga Spanyol dan juga dari Liga Italia yang ingin meminjam Lino sebagai pemain pinjaman. Marcel adalah aset berharga kami. 6 bulan bersama kami, Marcel sudah memberikan banyak kontribusi. Tidak, itu tidak benar. Kami tidak akan melepas dia kemanapun. Dia tetap bersama kami, ujar Adrian Esparraga. Dari Liga 2, di saat tim-tim lain tengah antusias nungguin regulasi Liga 2, terutama soal pemain asing, ternyata ada juga loh sebagian klub yang justru menolak adanya pemain asing di Liga 2. Salah satunya seperti yang diucapkan CEO Persipa Pati Joni Kurnianto. Menurutnya, jika Liga 2 dimasukkan pemain asing, maka akan mematikan talenta lokal, khususnya pemain muda, yang nantinya akan berimbas pada tim nasional. Berikut kutipan pernyataan CEO Persipa Pati, Joni Krisnanto pada tim Indosport. Menurut saya, perlu pemain asing di Liga 2 itu kurang tepat. Liga 2 harusnya jadi panggung pemain-pemain muda lokal untuk bisa asah kemampuan. Kalau pakai pemain asing di Liga 2, efek jangka panjangnya bisa ke timnas. Timnas nantinya bakal kekurangan slot pemain lokal, malah nantinya banyak diisi pemain luar, ujar Joni. Gimana sob komentarnya? Ada yang bilang, alah alasan aja, bilang aja situ nggak punya duit. Pendapat kami pribadi ya, pemikiran seperti ini tuh pemikiran yang udah kuno dan nggak masuk akal. Kenapa demikian? Yang pertama, pemain asingnya kan cuma 1, sementara sisanya lokal. Ya nggak masuk akal dong, merasa dipenuhi pemain asing. Yang kedua, kenapa kami bilang pemikiran seperti ini tuh pemikiran kuno? Ya gimana sepak bola kita mau go internasional kalau pola pikirnya di situ-situ aja. Di luar negeri ada Liga 2, bahkan ada Liga 3-nya yang udah pakai 3-4 pemain asing loh. Tujuannya adalah selain buat
menambah tensi pertandingan agar jauh lebih menarik. Pasalnya dengan adanya pemain asing, otomatis yang nonton pun jadi antusias dong. Ini juga membuka peluang bagi sponsor buat masuk lantaran dianggap memiliki nilai jual atau komersial. Dan ini tuh tentunya keuntungan tersendiri bagi klub. Kalau soal pemain lokal yang dianggap akan mati jika pemain asing ini ada di Liga 2, justru menurut kami dengan datangnya pemain asing ini akan membuat pemain lokal kita ini lebih giat asah kemampuan agar nggak kesalip oleh pemain asing. Dan sekaligus bisa belajar dong ilmu para pemain asing. Lalu soal timnas yang katanya akan kekurangan pemain lokal, justru menurut kami dengan seringnya para pemain lokal ini main bareng atau melawan pemain asing di liga atau di klub, maka akan terbiasa berhadapan dengan pemain asing yang nantinya akan terbawa jika dipanggil oleh timnas atau saat di timnas melawan tim-tim luar negeri, ya kan? Nah, kalau alasannya biaya, ini yang paling masuk akal. Kalau klub-klub Liga 2 ini nggak punya biaya, ini baru masuk akal, tapi ada solusinya. Nah, makanya kalau kata Erick Thohir, klub-klub kita ini harus sudah move on. Jangan selalu mengandalkan APBD atau bantuan dari pemerintah. Harus sudah mulai benahi dan beranjak menjadi klub yang profesional. Benahi manajemen, benahi legalitas, dan benahi struktur marketingnya. Kalau ini udah dibenahi, pasti sponsor pun datang dengan sendirinya dan klub pun bisa dengan sendirinya berdiri sendiri atau mandiri.